Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala awwali qabili litajalli minal haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini, malam Ahad, malam penciptaan langit dan bumi. Kembali kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Maka kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diperkenan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah, malam ini jadwal dari Bapak Tuan Guru Haji Ishaq Abdul Ghani, beliau belum bisa hadir. Kita bacakan Fatihah selaku doa, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, dianugerahkan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Bismillah. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan. Kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita bisa diberikan ketenangan, keamanan, kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Kita bersyukur kepada Allah karena masih sampai malam hari ini kita masih diberikan iman yang kuat, iman yang kokoh, dan ini harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaan Nabi? Kaifa asbahtum, wahai sahabatku, bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana keadaanmu, kabarmu pagi ini? Maka para sahabat menjawab, faqalu asbahna mu'minina billah. Hari ini, pagi ini kami beriman kepada Allah. Jadi iman ini kita pertahankan jamaah sampai akhir hayat kita. Maka di setiap hari Jumat kita dipesan oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali dalam iman dan Islam. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada para sahabat, wa ma'alamatu imanikum. Kalau memang kalian benar beriman kepada Allah, lalu apa tanda-tanda iman kamu? Dalam hadis ini dijelaskan ada 3 alamat, 3 tanda iman. Lalu para sahabat menjawab, qalu nasbiru 'alal bala. Kami sabar kalau ada musibah. Kami sabar kalau datang bala. Kami sabar kalau ada ujian. Jadi orang beriman itu kalau ada
persoalan hidup atau kalau ada musibah, bala, bencana yang menimpa dia, maka dihadapi dengan kesabaran. Itulah orang beriman. Jadi kalau sabar belum bisa kita laksanakan, maka iman masih dipertanyakan. Kemudian sahabat menjawab lagi, alamat iman kami adalah wa nashkuru 'alar raha. Kami selalu bersyukur pada waktu kami berada dalam kelapangan. Ada nikmat, syukur. Ada rezeki, syukur. Bahkan kita dianjurkan banyak melafazkan kalimat alhamdulillah. Kalau kita kepingin sehat lahir batin jamaah, perbanyak kalimat alhamdulillah. Banyak rezeki, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Perbanyak, itu bisa melampaukan dada kita. Jadi tanda beriman itu sabar ketika datang musibah, bersyukur ketika datang nikmat. Kalau kata ulama, kun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura. Kita diperintahkan, dianjurkan bersyukur kalau datang rezeki, nikmat. Dan kita diperintahkan, dianjurkan bersabar kalau datang ujian, musibah. Dan ini pasti kita alami jamaah setiap hari. Pasti kita bersyukur setiap hari. Pasti ada keadaan yang membuat kita tidak senang, maka kita hadapi dengan sabar. Kemudian tanda iman yang ketiga, wa narda bil qada. Kami itu selalu redha dengan qada-qadar Allah. Andai kata di dunia ini dia ditakdirkan miskin, redha dengan kemiskinan itu. Andai kata di dunia ini dia diberikan berkecukupan, redha dengan kecukupan itu. Dan jangan lupa berbagi. Jadi redha pada saat kita mengalami kesempitan, redha pada saat kita mengalami kelapangan. Mampukah kita melaksanakan niki jamaah? Alamat iman yang tiga niki. Jadi pertama adalah sabar, kedua syukur, ketiga redha. Maka hidup kita lurus jamaah. Kan dek tegirang si kuat lalu ngeremong niki. Apalagi hidup ini kadang kita membanding-bandingkan diri kita dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan kawan kita. Maka susahlah kita bahagia, susahlah kita senang. Dia aja ngenu, aku jangan ni, tak usah lihat orang. Intinya syukur, sabar, redha. Itulah orang beriman. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sehingga Nabi menyatakan tentang iman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga kamu mencintai saudaramu seperti mencintai diri sendiri. Pada si tengangan diri ta barang tengangan semetonda. Lagu mentekakan kangenan diri ta si semetonda atau si saudara kita, berarti iman masih dipertanyakan. Al-iman fi sadril mu'min. Kata Nabi, iman itu berada di dalam dada orang-orang mukmin. La yatimmul iman illa bitamamil fara'id was sunan. Iman tidak akan bisa sempurna. Tidak bisa sempurna iman, kata Nabi, illa bitamamil fara'id was sunani. Kecuali kita bisa menyempurnakan yang wajib, kewajiban kita, dan bisa melaksanakan yang sunnah. Mentemeli iman sempurna, gawe si wajib, tapi ingat
Jangan lupa yang sunnah. Wala yabsudul iman illa bijuhudil faraidi was sunan. Tetapi kata Nabi, iman tidak akan rusak. Ndek negen seda iman sino kata Nabi, illa bijuhudil faraidi was sunan. Kecuali kita itu mengingkari yang wajib dan mengingkari yang sunnah. Sembahyang, salat, telu waktu gawe. Ya. Yang sunnah, aduh sunnah. Maka iman tidak akan rusak. Kalau kita menganggap bahwa kewajiban itu tidak mesti harus kita laksanakan, apalagi yang sunnah. Faman naqada fardatan bighairi juhudin uqiba 'alaiha. Siapa saja yang membatalkan, siapa saja yang berani meninggalkan yang wajib yang telah diwajibkan Allah kepadanya, berani yang dinenggawe ya bighairi juhudin, tapi tanpa ada pengingkaran. Tahu kewajibannya, ya, tanpa ada pengingkaran, apa akibatnya? Uqiba 'alaiha, nanti dia akan disiksa. Mondek nenggawe puasa ya disiksa, apalagi sholat, itu ukuran semua amal kita jamaah. Uqiba 'alaiha wa man atammal faraida wajabat lahul jannah. Tetapi kata Nabi, barang siapa yang menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Luar biasa jamaah. Maka dari itu pada barang-barang salam pesan niki jamaah, apapun kewajiban Allah yang Allah berikan kepada kita, mari kita laksanakan semampu kita. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan diskusi kita. Beberapa hari yang lalu kita berdiskusi tentang ada 10 kebiasaan amalan sukses jalur langit, ya. Kalau jalur bumi kan pelunggu sudah tahu ya, dengan bekerja keras. Kalau ini jalur langit jamaah, dan kita sudah sampaikan kemarin ada sampai poin kelima. Jadi kebiasaan atau amalan sukses jalur langit, kami ulang ya. Yang pertama adalah amalannya puasa Senin Kamis. Beruntung pelungguh yang istiqamah puasa Senin Kamis. Yang kedua, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Itu amalan sukses jalur langit. Yang ketiga, baca surah Waqiah. Nah, kita sampaikan ya. Kapan kita baca? Ba'dal asr atau ba'da subhi, setelah salat asar, setelah salat subuh. Amalan yang keempat, baca surah Al-Mulk, Tabarak ya. Kapan? Itu ba'dal isya dibaca. Kemudian yang kelima adalah kita disuruh mengamalkan zikir Nabi Yunus alaihi salam sebanyak 41 kali jamaah. Pelunggu pasti hafal nggih zikir Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan, yang nama ikannya adalah ikan apa? Nun. Makanya Nabi Yunus, nama lain beliau adalah Zunnun. Itu nama lain daripada Nabi Yunus. Apa arti Yunus? Itu bahasa Ibrani itu, Yunus itu artinya merpati, burung dara. Kenapa Nabi Yunus sampai masuk ke dalam ikan paus nun? Kenapa? Itu dapat pelunggu baca sejarahnya, kisahnya di Al-Quran pada surah As-Saffat. Kalau doa beliau di surah Al-Anbiya. Itu ya. Jadi kisah ringkasnya jamaah, Nabi Yunus niki
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umat yang namanya Ninawi. Suku kaum Ninawi niki berada di Irak. Jadi Allah perintahkan berdakwah. Tetapi begitu Nabi Yunus mengajak kaum Ninawi untuk kembali kepada Allah, agar mereka tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, apa jawaban mereka? Kami lebih suka menyembah yang nyata daripada yang tidak pernah kami lihat. Itu jawaban kaum Nabi Yunus. Kalau Tuhanmu Yunus tidak bisa dilihat, mana dia? Tapi Tuhan kami real, ada patungnya, ada berhalanya. Maka kami lebih suka seperti ini. Jadi mereka tidak mau diajak menyembah Allah. Setiap hari Nabi Yunus berdakwah, itu penduduk di kaum Ninawi itu kurang lebih berjumlah ratusan ribu jamaah. Ya, banyak juga di Irak itu ya. Dulu, tapi Nabi Yunus sampai putus asa. Sehingga sampai diingatkan, kalau kamu tetap ingkar kepada Allah, kalau kalian tetap tidak mau menyembah Allah, maka tidak akan lama lagi akan datang musibah kepada kalian berupa badai. Tapi mereka tidak percaya. Akhirnya apa? Nabi Yunus karena sudah capek berdakwah, lelah kah? Dia dengar ya, Nabi Yunus nyelik niki. Ia nyelik marah bahasan niki karena keselnya, pergi meninggalkan kaumnya. Kaum Ninawi ini ditinggalkan. Lalu kemudian sampailah Nabi Yunus ke pinggir laut dan ikut berlayar. Di sana kapal perahu itu penuh dengan barang-barang. Dan Nabi Yunus itu malu ditegur karena nampak sekali kelihatan orang yang baik, orang yang soleh. Para penumpang kapal itu agak segan kepada Nabi Yunus. Ini siapa? Nanti beritahu, oh ini orang baik. Ini Nabi Yunus. Jadi dia putih semal ngerawas kan. Akhirnya begitu kaum Ninawi ini ditinggalkan oleh Nabi Yunus, tidak lama kemudian datanglah badai pada kaum tersebut. Petir, angin. Di sanalah mereka sadar dengan sesadar-sadarnya, ya Allah, angkat kaum Nabi Yunus. Oh, kami ngaku dosa kami, kami dengar nasihat Nabi Yunus, utusanmu untuk kembali ke jalanmu. Maka hari ini, jadi pada waktu badai besar itu, mereka semua bersujud. Akhirnya taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyesal ya ke dek nemele nurut ongkat Nabi Yunus. Nyesal tidak mau ikuti apa ajaran dakwah daripada Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya mereka kembali ke jalan Allah bertobat. Tapi bagaimana dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus tidak kembali, terus melanjutkan apa? Pelayaran. Naik kapal. Tiba-tiba di tengah lautan niki ya rahimakumullah, perahu yang ditumpangi oleh Nabi Yunus bersama penumpang yang lainnya itu goyah karena ada badai, ya, ada badai dan satu-satu jalannya supaya kita selamat ongkat nahkodana niki ke agen kepada selamat niki, semua barang-barang yang kita bawa di kapal ini apa aja si jauh niki lek perahu niki terbolang lek laut timbang kepada keselam bangun tesi tahu ngonong niki nggih kan dia ngumbe atau menara pelampung baik kan dia nara pelampung niki ya. Akhirnya apa? Sepakat semua barang-barang yang di kapal itu dibuang ke laut untuk meringankan beban kapal ini, beban perahu ini jamaah. Setelah dibuang itu barang-barang untuk mengurangi beban perahu jamaah, beban kapal itu, lalu
kapal ini berjalan terus, tetapi masih goyah. Jangan-jangan nanti tenggelam kita ini. Terus bagaimana sekarang? Harus kita kurangi penumpangnya. Kita kurangi apa? Isin kapal. Akhirnya sepakat diundi jamaah. Diundilah seisi tri arana ia tebolang aneng laut untuk menyelamatkan yang banyak daripada nanti tenggelam kapal semua mati. Lebih baik satu dikorbankan tapi yang lain selamat. Akhirnya sepakat, kocok diundi. Begitu jatuh dibuka namanya siapa yang Yunus. Sementara penumpang yang lain malu. Yunus kan orang baik, masa beliau kita buang ke laut demi menyelamatkan kita? Ulang lagi, malak diulang lagi. Jatuh namanya dibuka Yunus juga. Dende Nabi Yunus, dende dengan bagus ini, masa terbolang dengan bagus? Misal mencanang sembawa atau beli misalnya, masa kita terbolang Ustaz Najam ini keselam, aran silain keselam, terus ini semua dengan bagus ini. Masuk akal juga kan? Masuk akal juga. Diulang lagi jamaah. Yang ketiga kali, siapa yang jatuh namanya? Siapa? Ternyata Nabi Yunus juga. Tidak mau juga ini. Nah, kalau ada penumpang yang lain dek nemi angan nakah, masa dengan bagus terbolang, dengan pecu terbolang. Bahkan Nabi akhirnya berbicaralah Nabi Yunus alaihissalam. Apa ungkap Nabi Yunus? Udah, tidak usah diperdebatkan. Saya rela dibuang dari perahu ini. Mungkin ini bentuk tebusan dosa saya telah meninggalkan apa? Umat saya. Jadi ikhlas Nabi Yunus. Ampun terbolang, timpa laut. Akhirnya penumpang yang begitu banyak terselamatkan. Tapi Nabi Yunus begitu dibuang ke laut, apa yang terjadi? Disambut oleh ikan paus yang namanya ikan nun. Langsung belot ompol niki jamaah. Posisi kita empok paus mangan ke sekali nanu na parana na nyorok empo ino seton temali apa rana? Iya. Ikan aja dikasih rezeki sama Allah, si beli todokna apalagi itu si beci. Lagu itanu sindik temeli meter rezeki. Ikan saja yang tidak punya apa? Akal dikasih rezeki oleh Allah. Kumbene itu si lengkap akal ta dik temeli meter rezeki. Perkara mau aja urusan Allah. Dua alhamdulillah sekejap alhamdulillah. Masuklah Nabi Yunus ke perut ikan nun. Masuk. Dan Nabi Yunus dalam keadaan pingsan. Jadi kalau kita baca beberapa referensi, ada yang menyatakan Nabi Yunus itu berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Di referensi lain, oh tidak, Nabi Yunus itu berada dalam ikan nun itu selama 40 hari. Ya. Dan ini tidak perlu kita perdebatkan jamaah. Yang penting tentu yang akan si empok nun niki Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus terbangun di dalam perut ikan. Membebai dapten diuras dengan kesadaran, uras-uras selepuna petang. Dedet malak petang rombok si dedet. Petang dedet. Dia tegita jama ini berdora-dora wah. Akhirnya apa? Di sana Nabi Yunus sadar dengan kehilafannya telah meninggalkan kaum yang didakwah itu. Dek naman tersuruh sugul sida-sida Allah, diluan sugul dengan daerah tersebut. Ini kan mata niki jamaah, Allah berikan kita mata, pandangan kita terbatas enggak? Kenapa kita bisa melihat jamaah? Karena ada cahaya, karena ada lampu. Siang hari kenapa kita bisa saling lihat? Karena ada cahaya matahari. Lemun dia narak sinar, dia tetap begitu. Nah yang paling luas penglihatannya adalah apa?
batin. Istilah orang yang mendalami ilmu itu ada istilahnya indera keenam atau ada istilah mata ketiga. Itu lebih luas, bisa menembus semuanya. Tapi kalau mata ini terbatas. Mendapeda dila kita salam kita. Misal munagerhana kan ada prediksi sekarang pada bulan Agustus tanggal 2 itu tahun 2027 akan terjadi gerhana matahari total. Jadi bumi akan gelap selama 6 menit. Tapi katanya kita di Indonesia tidak kena dampaknya. Itu kalau tidak ada cahaya, matahari ditutup, maka mata tidak bisa melihat. Tapi alhamdulillah kita bersyukur jamaah, diberikan kita masih nikmat mata yang sehat. Walaupun sebagian kita juga kadang-kadang ada si plus, ada si min, ada si silinder macam, ada si berlemak macam-macam lah. Tapi intinya kita bisa melihat, itu nikmat Allah. Alhamdulillah. Lalu apa amalan Nabi Yunus jamaah ketika berada dalam ikan paus An-Nun itu? Amalannya, zikirnya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku ini adalah hambamu yang zalim, yang aniaya. Diamalkan terus, karena banyak amalan dibaca oleh Nabi Yunus. Di referensi lain kita baca itu, akhirnya perut ikan nun ini menjadi apa? Panas, jamaah, panas. Ndekna perana kamera itu si get ke arana atau mah ke arana. Kan kadang-kadang panas kan, kembung. Jadi kadang melihat tenguda, kadang ulu hati kita tertusuk, ya. Penyakit lambung, ya. Akhirnya apa? Ikan paus ini dia ke pinggir dan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Dan itu dimuntahkan di tempat yang sangat tandus jamaah. Ndek nara mana-mana ke nara bebiru le. Ndek nara lawan tandus. Tetapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Waktu itu Nabi Yunus dalam keadaan apa? Sudah letih, lelah, lapar. Misal mun tabait si telu jelo tulu kalam jamaah, ketelu jelo tulu kalam di temangan nginem ngombe dapta. Wah kita nyoba mun si sejelo sekalam je arak nyoba ya. Lagu si telu jelo tulu kalam. Kita coba angke ya. Sandara barang tengebang deh. Telu jelo tu lemah, lapar Nabi Yunus. Akhirnya dengan kuasa Allah, Allah menumbuhkan beberapa tanaman yang bisa dikonsumsi. Jadi tioang naik ya. Kamu namele desida Allah, sulitkah? Apa sulit? Tidak ada yang sulit. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu hanya berkata kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah sesuatu itu. Tiu buah-buahan itu dinikmati oleh Nabi Yunus dan badan beliau kembali segar. Lalu kemana beliau? Beliau kembali kepada umatnya. Nah makanya kita pada waktu itu umatnya itu sudah dalam keadaan apa? Baik, beriman kepada Allah. Jadi ini jalur langit jamaah takwat ngamalang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Apa fadilahnya? Yang pertama, segala hajat kita pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian apabila kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, maka baca la ilaha illa
anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita hanya bergantung kepada Allah. Ya, hanya bergantung kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Yang keempat, maka kalau amalan ini kita amalkan, dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ini bentuk pujian kepada Allah. Subhanaka, itu pujian itu. Kita bertasbih, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Dan yang keenam adalah diberikan ketenangan batin jamaah. Untuk tenang menghadapi gejolak hidup ini, perbanyak amalan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada juga mantan dukun santet jamaah, mantan. Sekarang dia perempuan. Ternyata perempuan itu lebih sakti daripada laki-laki ya. Jadi manusia terkuat itu perempuan. Tapi sudah bertobat dan sudah melakukan umrah, haji umrah. Dia bercerita jamaah, dia wawancarai. Dulu ketika menjadi dukun santet, ya. Kira-kira apa yang ditakuti? Ternyata beliau jujur menjawab, yang paling saya takuti ketika saya menyantet, katanya, kalau orang yang saya santet itu membaca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni, terus yang dialami apa? Itu badan kita panas. Dan ini sahih jamaah, karena yang langsung pelakunya ini udah tobat kan, udah seperti orang mau sakratul maut, panas. Nah makanya jamaah, ya dalam situasi mungkin ada kesempatan pelungguh, karena namanya penyakit juga bukan hanya medis, tapi ada non medis. Ada 6 model penyakit jamaah, sekedar nengang-nengang itu dengan si batur itu sakit itu. Karena irinya terlalu dalam kepada kita, sakit kita. Santer sih nang gedekang kita, derak balang tuh. Padahal wah nyampah, wah ngupi, wah nginum susu, lo kok terlemas-lemas doang. Nah, itu ada apa-apanya. Makanya apa penangkalnya? Amalkan doa Nabi Yunus. Apa pelungguh? Pasti sih. Kalau ada yang tidak apa aja luar biasa kan? Coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi munara pelungguh nggih, si suka berbisnis ya, entah itu toko, kios atau apa saja, padahal pada dagangan de si batur si lain lagu dagangan de ini lagu pada jual terong Aceh, pada jual sebiah, pada lagu de ini lagu, atau pada jual beras kan berderet kan nih, maaf. Nah jadi ternyata ini kita amalkan jamaah. Bila perlu menteju syarat segelas nih, begitu kita baca ini minimal 10 kali, kalau kita bisa baca 41 kali luar biasa. Tiupkan ke air itu, lalu percikkan di depan apa? Di depan kita dagang itu. Jadi yang kunwayana tiap arak naka istilah ilmu pembinam pun inalaris dengan berdagang, sehingga arak tolok netana dengan kuburan. Bagus kiosna, tokona, lagu ni nak tergita sih dengan. Ada ilmu seperti itu, ada jamaah. Karena dia berkongsi dengan jin, dengan syaitan. Kita tidak perlu pakai itu jamaah.
Dalam Islam kita diajarkan muntem buka kios, muntem buka toko, agar nelaris apa terbaca bila pul awali dengan sholat duha. Ketika kita membuka gerbang kios teki toko ndak lupa baca telukul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Tambah dengan ayat kursi. Ini yang syar'i jamaah. Namun bagus segagar silenja wallahu alam. Karena maaf, masih adakah kita menggunakan itu? Masih ada toko, masih ada kios sing ngadu sing ngono-ngono. Masih ada. Nah, ada ilmu kearifan lokal jamaah bagi pelungguh yang suka berbisnis. Dan ini real memang betul. Tapi ini ilmu kearifan lokal, bukan dari agama. Amun teu berdagang, amun teu berbisnis, itu orang yang pertama belanja itu misal 1.000 ke 5.000, dendek kedua yang ngentak, simpan dia. Ini ilmu kearifan lokal. Amun demile saya coba amnya. Aku si berdagang, masih berdagang aja. Yang kedua, mun teu berdagang, jangan ada sifat iri atau dengki. Kita dagangan batur teh samping leis, itanya di leis, kalau nate ita, beselekena sun di leis, ikhlas orang itu karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun parah lalu dengan sindik menang itu sing kita telis dagangan teh da bacaannya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jaga ini tersini naik kaji. Ini muntamile ngadusi syar'i jamaah. Lagu muntamile ngadusi ndek syar'i jamaah. Para singana dam-dam ku ngawang-ngawang gerpong dari gangsa, ong didikong, ombak melalu, ombak menentang, angin melalu, angin menentang. Aku masang senggagar dengan suara berkat la ilaha illallah dijulubi si abang lain bagus kino ditutup kenanen dah. Kita pakai yang syar'i, padahal Quran itu lengkap semuanya jamaah, lengkap. Lagu tengombe ngadu si sinte-ente lengkap Quran, tapi itu demen ngadu si sinde-inde. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sehingga ada niki fadilah yang lain daripada doa Nabi Yunus deh. Saya membaca ya 1 sekali. Ini kapan kita baca? Kalau ada hajat kita yang mungkin mustahil akan kita dapatkan. Sekat si temarannya kedekna mungkin, kumau ini jadi mungkin, maka kita lanjutkan mengamalkannya. Doa Nabi Yunus sebanyak 100 kali. Kira-kira menit ini. Dia sampai 10 menit 100 kali. Tapi bagi sudah biasa, ini dibaca. Kalau ada hajat yang sulit dipenuhi, didapatkan. Nah inilah amalan jalur langit yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang keenam, tahajud. Nah ini tahajud niki berat atau ringan jamaah? Berat ringan berat sebagai batur siapa rani? Indek nemeleng gawe ya. Lagu mun berniat niki tahajud niki walau rakaataini. Walaupun hanya sekedar berapa? 2 rakaat. Jadi mun temeli sukses jalur langit tahajud jamaah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita kepingin maqam kita terpuji di sisi Allah, maka bangun. Kalau tiang pribadi niki jamaah, tahajud itu syaratnya tidur dulu. Karena Nabi dulu pagi tidurnya. Nah kayak kita, mendina jam 2 dia tidur. Ya.
Nabi pagi tidurnya, maka pagi pula bangun di sepertiga malamnya. Itu sampai subuh jemaah. Dah mudik tebu sampai marak si gauli si Nabi ya. Ya sampai 11 rakaat atau mungkin lebih. Ya minimal berapa? Dua rakaat. Apa keutamaan tahajud? Itu meninggikan derajat sudah pasti. Yang kedua, membuka pintu rezeki. Ara lihat yang perunggu sami niki seret idap rezeki niki. Berusaha itu lau daya timur barat lagu sindena taharap doang datang. Maka luangkan waktu untuk apa? Tahajud. Minta sama Allah. Kemudian yang ketiga, takarrub ilallah. Kan Allah turunkan ke langit dunia itu di sepertiga malam jemaah, sambil memanggil kita. Tapi kita tidak dengar. Nabi memberitahu kita. Apa kata Nabi? Dalam hadis ya, may yad'uni fa astajib lahu. Ini Allah berkata kepada hambanya ketika turun di sepertiga malam. Saya si berdoa li aku li sepertiga malam, fa astajib lahu, akan aku jawab doanya. Bisa? Oh ya. Apa? Iya, nggih. Bisa wahkah. Nanti kita lanjutkan ya nggih. Jadi yang keenam niki jalur langit apa? Salat tahajud. Mudah-mudahan yang pelunggu sami nggih, kita semua diberikan kekuatan ya, keistiqomahan untuk mampu melaksanakan salat tahajud walaupun 2 rakaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.